Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Balik lagi di video saya yang kali ini, melanjutkan dari video sebelumnya, di mana kita sudah menginstal framework Laravel untuk memulai pengembangan aplikasi web kita. Nah, di video yang sekarang kita akan mulai langkah-langkah membuat sistem login di Laravel versi 8. Buat teman-teman yang belum ikutan menginstal framework Laravelnya, bisa ikutin video saya yang sebelumnya untuk cara install Laravel versi 8-nya. Oke, kita lanjut di proses instalasi sistem loginnya di Laravel versi 8. Kita buka lagi dokumentasi di Laravel. Untuk sistem login di Laravel versi 8, itu kita akan menggunakan yang namanya Jetstream. Itu library tambahan dari Laravel untuk memudahkan kita membuat sistem loginnya. Nanti teman-teman bisa ketikkan di pencarian dokumentasinya, ketikkan Jetstream. Nah, di sini ada langsung yang paling atas, kita pilih. Nah, di sini ada link untuk membuka dokumentasinya Jetstream. Nah, dokumentasinya ini terpisah. Kita buka. Yap, di sini. Di sini nanti teman-teman bisa baca apa itu Jetstream, dan kita akan langsung masuk ke proses instalasinya. Kita akan gunakan Composer, sama seperti yang kemarin, kita menggunakan Composer untuk install Laravel. Nah, di sini kita akan gunakan Composer untuk menginstal Jetstream-nya di framework Laravel yang sudah kita install. Kita kopikan kodenya, dan kita akan akses melalui command prompt. Kalau di sini saya pakai command prompt, kalau teman-teman pakai terminal yang lain silahkan. Pertama kita change directory dulu, kita panggil ke directory yang tempat kita install Laravelnya. Kemarin saya install di D, kemudian nama projectnya adalah new project. Oke, kalau sudah masuk di new projectnya, kita pastekan kode yang sudah kita copy tadi, dan kita enter. Selanjutnya kita tinggal tunggu proses instalasinya selesai. Oke, sudah selesai teman-teman. Nah, di sini kita akan lanjutkan lagi untuk instalasi sistem login menggunakan Jetstream. Setelah install Jetstream-nya, kita akan install lagi menggunakan PHP Artisan. Jetstream ditambahkan dengan Livewire-nya. Kita tinggal kopikan salah satu kodenya, kode yang di atas ataupun yang di bawah. Ini perbedaannya nanti ada di bagian ujungnya, ini ada Teams. Kalau ada Teams ini nanti di sistem login-nya itu nanti ada yang namanya grouping dari user loginnya. Jadi misalnya ada user satu, si A dan si B, itu masuknya tim yang mana gitu, seperti itu. Nanti ada pembeda tim-timnya gitu. Di sini saya akan gunakan yang menggunakan Teams. Nanti biar teman-teman bisa lihat juga seperti apa sih yang ada Teams-nya itu. Kita kopikan, kita paste kembali di terminal ataupun command prompt yang kita pakai. Kita enter. Nah, di sini kita tunggu. Oke, sudah selesai teman-teman. Nah, kalau sudah selesai, di sini dari hasil instalasi di PHP Artisan-nya, kita diarahkan untuk mengeksekut npm install and npm run dev. Nah, kemarin kita sudah install npm-nya juga, jadi teman-teman tinggal kopikan saja yang di atasnya ini, ataupun diketik npm install and npm run dev. Coba kita lihat di dokumentasinya Jetstream. Nah, di sini juga diarahkan untuk melakukan
npm install npm run dev, seperti itu ya. Oke, kita langsung enter. Selanjutnya kita tunggu lagi sampai prosesnya selesai. Oke teman-teman, kalau sudah muncul seperti ini, itu tandanya instalasi untuk sistem login Jetstream-nya kita sudah selesai. Kita lanjutkan kembali. Itu yang terakhir adalah PHP Artisan Migrate. Jadi di Laravel ini untuk membuat sebuah database itu tidak perlu kita membuat secara manual di Exam ataupun di MySQL-nya, tapi di Artisannya kita bisa langsung migrasikan untuk pembuatan database-nya. Nah, untuk memulai PHP Artisan Migrate ini, migrasi database-nya, terlebih dahulu kita buat dulu nih database-nya, karena kemarin kita belum buat database-nya, jadi sekarang kita akan buat database-nya. Pertama teman-teman buka Exam-nya dulu, Exam Control Panel-nya, kita start teman-teman untuk Apache dan MySQL-nya. Oke, kemudian kita akses di browser untuk membuat sebuah database-nya. Ya, seperti ini ya teman-teman ya, tampilan untuk manajemen database-nya di sini. Nanti kita bisa buat database yang baru. Di sini kita bisa masukkan nama database kita, misalnya belajar Laravel. Oke, kita buat di sini, kita create. Nah, secara otomatis sistem akan si Exam PHP MyAdmin-nya membuat sebuah database yang tabelnya masih kosong. Nah, untuk membuat tabelnya kita tidak perlu membuatkan di sini, tapi kita langsung migrasikan
dari ini menggunakan PHP Artisan Migrate. Kita kopikan kembali dan masuk ke sini. Nanti setelah kita migrate ini, karena sebelumnya kita belum koneksikan database-nya ke framework Laravel kita, otomatis dia akan muncul error seperti ini. Ya, seperti ini, karena dia di framework Laravel-nya belum kita koneksikan ke database sini, belajar Laravel ini. Untuk mengkoneksikannya, kita akan mulai pengkodingannya. Di sini saya akan gunakan Sublime Text. Kalau teman-teman punya Visual Code ataupun yang lain, dipersilahkan juga, tidak ada masalah. Kalau di Sublime bisa ikutin seperti ini, di open folder, kemudian kita buka directory atau folder tempat kita install framework Laravel-nya di sini. Ini kita pakai new project. Nah, untuk koneksi database-nya kita bisa modifikasi file yang namanya environment di sini. .env. Nah, di sini kita akan setting database-nya di baris ke 10 sampai 15. Ini kita akan koneksikan database-nya. Tinggal kita ubah saja nama database-nya. Yang pertama DB database, ini untuk nama database-nya. Tadi kita buat adalah belajar Laravel. Kemudian untuk username dan passwordnya disesuaikan. Di sini karena masih lokal, saya gunakan usernya root dan passwordnya tadi tidak diberikan password. Jadi ini sudah cukup teman-teman. Tinggal kita save dan kita jalankan migrate PHP Artisan Migrate-nya kembali. Enter. Secara otomatis nanti tabel di database-nya akan terbentuk sesuai dengan file migrasi yang dibuat oleh Laravel. Di mana file migrasi itu terbentuknya ada di folder ini, folder database di project kita, kemudian di folder migrasi. Nah, di sini ada beberapa tabel yang akan dibuat dari sistem login Laravel-nya, dari mulai user tabel, kemudian password reset tabel, kemudian ada verifikasi 2 langkah juga di sini dibuatkan untuk sistem loginnya. Nah, di sini sudah lengkap. Kita bisa lihat di database kita itu akan sudah terbentuk. Kita refresh. Nah, seperti ini teman-teman. Tabel-tabelnya sudah terbentuk dari users, kemudian ada sessionnya juga. Nanti di sini ada tim. Nah, tadi yang untuk yang install dengan tim, ini akan terbentuk tabel yang berisi nanti tentang timnya atau grup dari user-user yang akan kita buat, seperti itu ya. Nah, ini kalau sudah terbentuk seperti ini, kita akan coba nanti sistem login kita. Kemarin kita untuk mengakses aplikasi kita bisa gunakan PHP Artisan Serve. Seperti ini, kita akan coba akses untuk website aplikasi kita di localhost 8000. Ya, seperti ini teman-teman. Kalau kita perhatikan di sini ada perbedaan dari yang hasil instalasi framework Laravel kemarin dengan yang sudah ada sistem loginnya. Di bagian atas sebelah sini yang sebelumnya tidak ada login dan registernya, ini sekarang sudah ada. Jadi kita tinggal memanfaatkan yang ada. Nanti akan diarahkan dari form register dan form loginnya. Karena kita belum punya user, maka kita akan coba buat usernya terlebih dahulu melalui registrasi usernya. Nah, di sini teman-teman, ini formnya sudah secara otomatis dibuatkan dari sistem Laravel. Kita tinggal masukkan saja. Di sini saya akan masukkan kemudian isi password. Di sini saya coba bebas passwordnya. Nah, kemudian kita klik di register.
Nah, secara otomatis user akan sudah terdaftar di sini. Kita refresh kembali database-nya. Di sini sudah bertambah satu data yang sudah sesuai dengan yang kita inputkan tadi. Nah, di sini sudah masuk datanya ya. Sudah masuk datanya dan secara otomatis Laravel-nya akan masuk ke halaman dashboard. Nah, ini tandanya sistem login kita sudah berhasil. Seperti itu. Nah, kalau misalnya kita di sini kita lihat ada URL-nya atau link-nya, kita bisa akses dashboard seperti ini. Kalau misalnya kita logout, kemudian kita akses langsung dashboard seperti ini, secara otomatis dia akan diarahkan ke halaman login karena sesi usernya tidak ada gitu. Jadi kalau misalnya dia ada sesi usernya, misalnya kita login kembali nih ya, login kembali dengan user yang tadi, kemudian kita coba ke halaman login, secara otomatis dia akan langsung redirect lagi ke halaman dashboardnya karena dia sudah punya sesi loginnya seperti itu. Kemudian untuk yang tadi perbedaannya adalah tim. Nah, di sini akan muncul nih, nama timnya. Karena tadi di sini adalah baru satu user dan langsung terbentuk yang namanya Ecos Team. Nah, di sini teman-teman bisa setting dari nama timnya, juga bisa disetting di sini namanya siapa, kemudian role-nya sebagai apa juga bisa disetting di menu tim ini. Jadi kelebihannya itu, jadi sudah lengkap sebenarnya di sistem loginnya Laravel dan Jetstream ini tinggal kita modifikasi saja sesuai dengan nanti keinginan web aplikasi kita. Gitu ya teman-teman ya, untuk sistem login di Laravel cukup menarik sebenarnya. Dari yang sebelumnya saya gunakan kode Igniter 3 itu secara manual membuat codingannya satu persatu. Tapi di Laravel ini kita sudah benar-benar dimanjakan dengan codingan yang cantik. Kemudian library-nya juga menarik. Jadi kita tinggal gunakan saja untuk menghemat waktu juga pengkodingannya. Karena untuk sistem login ini sebenarnya tidak, kalau menurut saya tidak perlu sering-sering kita buat. Jadi kita nanti akan fokusnya membuat dalaman aplikasinya. Jadi bukan fokus ke sistem loginnya, kita akan fokus membuat dalaman aplikasi. Kalau sudah ada sistem login, selanjutnya tinggal membuat dalaman aplikasi, itu akan lebih menghemat waktu tanpa kita harus membuat sistem login ulang dari awal baru membuat web aplikasinya. Seperti itu sih kalau menurut saya. Tapi kalau misalnya memang teman-teman mau sambil belajar membuat sistem login ulang terus-menerus untuk setiap aplikasi yang berbeda, itu dipersilakan juga, tidak ada masalah. Tergantung nyamannya teman-teman dan cara teman-teman untuk membuat sebuah web aplikasi. Oke teman-teman ya, untuk instalasi sistem loginnya sudah berhasil. Cukup singkat ya dari video yang kemarin untuk instalasi Laravel, dan untuk sistem login hanya cukup dua video dan itu sudah lengkap. Nah, kalau yang misalnya sebelumnya yang saya ikutin sebelumnya itu memang ada 14 video yang saya ikutin untuk membuat sistem login. Tapi itu memang sudah ada menu manajemennya, kemudian ada hak akses manajemennya juga sudah ada. Nanti di sini kita juga akan tambahkan hak akses usernya. Jadi kalau di sini kan masih sama ya. Jadi hak akses usernya masih sama, rata semuanya. Kalau misalnya kita buat user lagi, itu tidak dibedakan dia ini usernya sebagai apa gitu. Kalau misalnya dia sebagai admin ataupun user biasa, itu tidak dibedakan di sini. Nanti kita akan coba bedakan antara user admin dan user biasa. Jadi nanti ketika admin login itu nanti menu yang bisa diakses apa saja oleh admin, kemudian kalau misalnya user biasa menunya apa saja yang bisa diakses. Jadi tidak tidak menumpuk. Misalnya misalnya login sebagai admin, kita harus buat codingannya sebagai admin misalnya.
halamannya, terus link-link URL-nya gitu kita harus buat sebagai admin. Tapi di sini secara otomatis dia membaca, kalau misalnya sebagai admin dia hanya membaca menu yang bisa diakses oleh admin. Gitu. Nanti kita akan setting di database-nya untuk bisa membedakan akses dari si usernya. Seperti itu, teman-teman. Oke, saya rasa cukup untuk video kali ini. Nanti kita akan lanjutkan kembali video selanjutnya. Stay tune terus teman-teman untuk mengikuti perkembangan aplikasi yang akan kita buat menggunakan framework Laravel 8. Untuk yang belum nangkep ataupun belum masih bingung untuk penjelasan dari video ini, bisa nanti diulang lagi cara-cara langkahnya. Karena memang saya jelaskan di awal sebelumnya, untuk menjelaskan definisi secara detail saya memang agak belum begitu paham, tapi kalau untuk langkah-langkah yang digunakan untuk proses pembuatan web aplikasi, saya akan jelaskan di video ini gitu. Maksudnya langkah-langkahnya akan saya tunjukin. Itu ya teman-teman ya. Makasih banyak teman-teman yang udah menonton. Nanti tungguin aja video yang selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye teman-teman, selamat malam.